Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Guys, hari ini RUU perampasan aset harus disahkan. Ya teman-teman, gelombang demonstrasi tanggal 27 Agustus menggebrak parlemen teman-teman. Jutaan diprediksi bakal tumpah ruah mengepung gedung DPR. Salah satu tuntutannya adalah pengesahan RUU perampasan aset. Dan hal yang bikin kita lebih mengejutkan teman-teman, hal yang lebih mengejutkan, kalau ini RUU perampasan aset gol teman-teman, disahkan, bisa saja 500 anggota DPR langsung terkena teman-teman. Terkena perampasan aset. Wah, kok bisa bang? Iya teman-teman, karena ya kita tahu sendiri teman-teman. Banyak sekali koruptor-koruptor yang ketakutan kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan. Karena itulah pembahasannya dibuat panjang, ngaler ngidul teman-teman. Ya gak selesai-selesai. Hari ini teman-teman ya, RUU perampasan aset dipaksa oleh rakyat untuk disahkan karena ya korupsi memang adalah penyakit bagi bangsa ini. Pak Prabowo bahkan sudah bolak-balik ya teman-teman meminta agar RUU ini disahkan. Jadi ya mudah-mudahan dengan demonstrasi besar teman-teman ya yang akan digelar 27 Agustus teman-teman, hari ini sudah siap-siap, gelombangnya sudah mulai masuk ke Jakarta dan tak terbendung. Wah, ini mudah-mudahan kondusif ya. Nah, tanpa panjang lebar, mending kita langsung simak deh teman-teman ya bagaimana RUU perampasan aset bakal menargetkan ratusan anggota dewan sekaligus. Wah, ngeri. Kita simak video selengkapnya. Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan besok gedung DPR diperkirakan kembali menjadi pusat perhatian publik. Tapi mungkin yang sedang diperebutkan bukan cuma jalanan, tapi juga opini masyarakat. Jadi rencana aksi 27 Agustus telah diberitahukan kepada Polda Metro. Dan menariknya, demonstrasi ini bukan hanya melibatkan satu kelompok. AMPB menyatakan mereka itu hadir sebagai pendukung kelompok-kelompok yang lebih dulu berkonsolidasi di Jakarta dan Bogor. Artinya sederhana, aksi ini merupakan gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa dengan satu tuntutan yang sama. Tuntutan yang paling konsisten adalah mendesak pengesahan RUU perampasan aset bagi koruptor, sekaligus memperberat hukuman bagi pelaku korupsi. Karena RUU ini berada di ranah legislasi, tekanan politik utamanya memang diarahkan kepada DPR, meski tuntutan juga diarahkan ke presiden dan juga pemerintah tentunya. Di sisi lain, media sosial dipengaruhi berbagai informasi yang simpang siur. Isu bahwa Botok Patih telah ditangkap telah dibantah pihak kepolisian. Begitu pula pernyataan yang mengatasnamakan kami, yang kemudian diklarifikasi bukan pernyataan resmi dari organisasi kami itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa di tengah situasi politik yang panas, kecepatan informasi seringkali mengalahkan proses verifikasi. Dan sampai hari ini belum ada data resmi yang memastikan bahwa jumlah massa yang akan turun di lapangan itu mencapai puluhan ribu. Menurut kalian, demonstrasi seperti ini benar-benar bisa mempercepat pengesahan RUU perampasan aset atau hanya menjadi tekanan politik sesaat? Ya ini kan bukti ya dukungan masyarakat kepada aspirasi hukuman mati koruptor dan segera disahkan ya RUU perampasan aset koruptor. Mas, gimana nggak? Tidur kemarin kita istirahat di rumahnya keluarga Gus Dur ya, terus di Ciganjur. Terus karena pagi tadi keluarga Gus Dur ada perjalanan ya ke Jombang menghadiri muktamar NU, akhirnya kita juga gak enak, akhirnya kita nanti cari tempat yang lain lah. Kalau untuk hari ini mobil yang datang ke sini ada berapa masa untuk yang hari ini siang ini? Siang ini dari Pati berangkat 5 bis. Kalau untuk uangnya sendiri dari mana mas? Ada patungan atau?
Ya swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat. PMJ ya, karena misalnya ini rekening yang diblokir itu. Ya kita fokus kepada kegiatan hari ini dan kegiatan besok. Jadi hari ini tidak datang ke PMJ. Nanti disampaikan teman-teman tim advokasi. Itu kan urusan tim advokasi AMPB ya. Yang pasti perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak ada ya tunggangan kita di backing geng Solo, kita di backing geng penguasa enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung. Tapi kemarin juga ada aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Pati, tapi tampaknya berbeda dan berlawanan dengan sikap dari Bang Boto dan kawan-kawan. Bagaimana? Kita tidak kenal dengan mereka karena selama aksi di Pati mulai 13 Agustus sampai sekarang tidak pernah mereka-mereka yang kemarin di DPR RI mengikuti aksi ataupun menggelar aksi, belum pernah kita melihat mereka membuat aksi di Pati maupun di provinsi maupun di pusat. Berarti mereka-mereka itu bukan AMPB ya? Bukan bagian dari AMPB. Mas, yang dipatikan ini kan ada konser tanggal 27 Agustus nanti. Nah, tanggapannya dari Mas Boto sendiri, apakah ini sebagai aksi untuk melarang warga Pati ke Jakarta atau seperti apa, Mas? Ya, terkait itu saya kurang tahu ya. Mas, tadi disebutkan sudah konsolidasi dengan beberapa daerah. Nah, mana saja daerah yang sudah menyatakan akan hadir? Yang kedua adalah bagaimana Mas selama ini dukungan mahasiswa? Apakah menyatakan akan bergabung atau seperti apa? Gini Bang, ini kan gerakan masyarakat ya. Ini kita tidak ada kepentingan kelompok ya. Ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Karena apa? Kemarin tanggal 13 Agustus kita juga demo di DPRD Kabupaten Pati. Kita menuntut DPRD untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU perampasan aset. Berdasarkan audisi kemarin kita sudah sempat menyandera ya beberapa anggota DPRD. Anggota DPRD menyampaikan kewenangan untuk mengesahkan itu pusat. Maka dari itu setelah kita mendapatkan informasi bahwa teman-teman di Jabodetabek menggelar aksi 27 Agustus dengan tuntutan yang sama, akhirnya kita mendukung. Dan bukan hanya itu, kita kesini memenuhi undangan Puan Maharani. Kemarin Puan Maharani di medsos menyampaikan pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut. Oke, begitu ya, begitu teman-teman ya. Terakhir Mas, yang BEM mungkin BEM mahasiswa mungkin di Jabodetabek sudah ada menyatakan dukungan resmi belum? Sementara belum ada. Oke, begitu ya teman-teman. Mana daerah yang didengar selain Pati dan akan ikut turut serta besok dan fokusnya akan di DPR saja atau meluas di daerah-daerah Jakarta lain untuk aksi? Kita aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan
RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ya guys, sudah kita simak video tadi, sudah penjelasannya sudah cukup lengkap ya. Jadi dengan RUU perampasan aset, tidak hanya anggota dewan, teman, para pejabat juga bisa kena, para menteri juga bisa kena, teman-teman, dari level atas hingga paling bawah. Dan mudah-mudahan teman-teman ya, kita titip pesan juga buat masyarakat yang ikut demonstrasi tanggal 27 Agustus. Jaga ketertiban, jangan sampai ada perusuh. Kalau misalnya ada perusuh, langsung tangkap teman-teman ya. Orang yang bawa, mohon maaf, senjata tajam, bom molotov, itulah perusuh. Hati-hati, jangan diadu domba. Sampaikan aspirasi di depan publik dengan baik. Kalau sudah melebihi batas waktu, segera membubarkan massa. Ya, kalau misalnya terus sampai larut malam, saya takut nanti bakal mudah disusupi. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.